Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman wanita, kalau ngomongin menstruasi, ya memang harus menstruasi ya. Bagi yang belum menopause. Nah, jadi menstruasi ini banyak yang dikeluhkan. Mulai dari tidak menstruasi, ataupun siklusnya memanjang, siklus menstruasinya memendek, kemudian juga ada yang darahnya lebih banyak daripada biasanya, ada yang darahnya lebih sedikit daripada biasanya. Pada video kali ini kita akan membahas 8 penyebab kenapa darah menstruasi teman-teman bisa lebih sedikit daripada biasanya. Jadi simak video ini sampai habis. Jadi kalau ada keluhan tentang menstruasi itu jangan pernah dianggap sepele ya. Nggak apa-apa, nanti normal sendiri. Nggak apa-apa, harus dicari tahu dulu ya kenapa kok bisa seperti itu ya. Kenapa ini terjadi seperti tidak biasanya ya, biasanya nggak seperti ini terjadi. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu itu sepele, karena dengan sesuatu yang sepele tersebut nanti bisa berkembang menjadi yang lebih serius dan akhirnya setelah ketahuan baru menyesal. Jadi ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan menstruasi teman-teman itu menjadi lebih sedikit. Yang pertama adalah akibat stres. Nah, ketika stres datang, teman-teman banyak pikiran, stres fisik, stres pikiran ya. Nah, ini bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Karena ketika teman-teman sedang stres, itu kan muncul hormon kortisol. Hormon kortisol ini bisa mengganggu kinerja, fungsi ya dari hormon-hormon lainnya, termasuk hormon reproduksi pada wanita. Nah, ketika stres, nah hormon estrogen itu bisa terganggu, bisa menjadi lebih sedikit. Nah, ketika itu terjadi, ya tentu akan menyebabkan siklus menstruasi terganggu. Bahkan darah menstruasinya bisa menjadi lebih sedikit ataupun menstruasinya bisa tertunda. Kemudian kalau memang masalahnya akibat stres ya, setelah stres hilang, stres teratasi, ya siklus menstruasi menjadi normal ya. Darah menstruasi bisa balik seperti semula lagi kalau memang penyebabnya karena stres. Jadi jangan sampai stres, happy-happy aja. Ketika stres ya lakukan kegiatan menyenangkan ya, olahraga, meditasi, ya kemudian melakukan kegiatan yang positif, ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Yang kedua, masalah kelenjar tiroid. Nah, ketika teman-teman ada gangguan kelenjar tiroid ataupun hipertiroid, ya ini bisa mempengaruhi ya baik jantung, otot ya ataupun kerja tubuh lainnya. Nah, kemudian ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, nah ini bisa saja siklus menstruasi juga ikut terganggu, kemudian darah menstruasi bisa lebih sedikit. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami hal ini, jangan lupa untuk berkonsultasi ke dokter ya untuk penanganan masalah tiroidnya. Yang ketiga adalah PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Mungkin ada yang baru pertama mendengar, ada yang mendengar tapi tidak tahu, ada yang sudah tahu. Jadi Polycystic Ovarium Syndrome dari namanya saja sudah Polycystic Ovarium Syndrome. Berarti di situ kan sesuatu yang tidak normal. Nah, orang yang menderita PCOS ini dia terjadi ketidakseimbangan antara hormon ya, estrogen, progesteron dan lebih banyak hormon androgen ataupun hormon pria. Nah, ini bisa saja ya siklus menstruasinya menjadi lebih sedikit dan siklus menstruasinya juga tidak teratur. Kemudian yang jelas dari PCOS ini dia ada kista-kista kecil di ovariumnya. Taunya dari mana dok? Ya tentu dari hasil pemeriksaan ya, nggak mungkin nebak, oh ini kamu PCOS, oh kamu PCOS, nggak bisa. Memang harus diperiksa dulu baru tahu nanti seseorang itu terkena PCOS atau tidak. Ya, jadi memang orang yang terkena PCOS ini banyak sekali ya keluhan yang terjadi ataupun gejala-gejala yang ditimbulkan ya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bisa siklus menstruasinya tidak teratur, bisa siklus menstruasinya kadang berhenti ya beberapa bulan baru menstruasi lagi. Nah, bisa juga menstruasi dengan darah yang sedikit. Karena itu tadi hormon-hormon tadi dan juga
PCOS ini dia mengganggu proses ovulasi yang terjadi pada penderita. Yang keempat, kehamilan. Nah, kehamilan kok masih menstruasi, Dok? Ya, kadang orang salah ya. Flek yang keluar sedikit itu bisa jadi pertanda hamil. Ini disebut dengan perdarahan implantasi akibat atau disebut dengan flek kehamilan. Nah, tapi ini sedikit ya, bukan banyak. Banyak orang yang salah menafsirkan ya dengan menstruasi ataupun haid sedikit. Tahunya dari mana ya? Tinggal dilakukan pemeriksaan nanti. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif hamil ya. Tentu ini adalah flek hamil. Kemudian perdarahan ini terjadi akibat ya sel telur bertemu sel pria, kemudian dia menempel di dinding rahim. Nah, ini terjadi sekitar 6 sampai 12 hari setelah pembuahan. Nah, ini bisa terjadi akibat menempelnya sel telur sel pria yang telah ketemu tadi ya di dinding rahim. Nah, bisa jadi juga flek yang keluar itu menandakan adanya kehamilan ektopik, tapi biasanya disertai dengan nyeri. Kehamilan ektopik ini apalagi, Dok? Dia kehamilan di luar kandungan ya. Berarti bukan di rahim, tapi di luar rahim. Kemudian yang kelima, karena alat kontrasepsi ataupun KB. Nah, biasanya penggunaan alat kontrasepsi ya, itu yang hormonal ini bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Bisa siklus menstruasinya menjadi sedikit ya. Nah, ini merupakan salah satu akibat dari KB hormonal. Nah, ketika teman-teman mengalami hal ini ya terus-menerus ya terjadi berulang ya, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Nah, supaya nanti kalau memang perlu diganti yang non hormonal ya itu akan diganti. Berarti teman-teman tidak cocok terhadap KB tersebut. Apalagi misalkan teman-teman setelah memakai KB ya tidak haid sama sekali ya, misalkan sudah 3, 4, 5 bulan, 6 bulan tidak haid ya, ataupun dengan rentang segitu juga menstruasinya jadi sedikit ya. Nah, lebih baik itu konsultasikan, jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi jangan nggak ada keluhan, Dok, cuman menstruasinya aja segitu ya, bukan ya, memang harus dikonsultasikan biar jelas apa sih sebabnya. Yang keenam, sedang menyusui. Nah, ketika sedang menyusui ini merupakan hal yang normal, hal yang wajar terjadi. Nah, ketika teman-teman menyusui bayi ya, habis melahirkan kan menyusui, apalagi di ASI eksklusif ya, 6 bulan. Nah, ini tentu menstruasi akan bukan terganggu ya. Bisa darahnya itu sedikit. Karena hormon yang dihasilkan akibat teman-teman menyusui itu bisa menekan hormon reproduksi. Jadi bisa terjadinya ovulasinya itu bisa tertunda. Jadi dia bisa menekan ovulasi terjadi. Jadi normalnya kapan, Dok? Nah, ketika teman-teman sudah tidak menyusui lagi ya, ini akan kembali normal seperti semula. Jadi kalau teman-teman menyusui ini terjadi, jadi jangan khawatir. Ini merupakan hal yang wajar, hal yang normal karena teman-teman sedang menyusui ya. Jadi hormon prolaktin dan hormon lainnya itu sedang ada. Jadi dia menekan hormon reproduksi. Yang ketujuh, penuaan. Nah, ketika teman-teman sudah mulai bertambah usia ya, di atas 40 tahun, mendekati 50 tahun, biasanya siklus menstruasi akan perlahan-lahan berkurang darahnya, volume darahnya, karena itu tadi ya, premenopause, jadi transisi antara sebelum menopause ke menopause. Nah, ini tentu akan terjadi, darahnya bisa sedikit karena perubahan hormonal yang terus terjadi ya, itu hal yang wajar. Nah, ini terjadi di usia 40 sampai dengan 50 tahun. Biasanya terjadi 4 sampai 6 tahun sebelum menopause. Nah, teman-teman kalau seandainya ini terjadi ya tidak usah khawatir, tidak usah panik karena ini kan masa transisi ya. Ini terjadi karena perubahan hormon. Yang kedelapan, penggunaan obat-obatan. Nah, ketika teman-teman menggunakan obat-obatan ya, misalkan obat NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug, ataupun obat steroid, obat antidepresan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi volume menstruasi teman-teman menjadi lebih sedikit. Nah, sebaiknya ketika teman-teman menggunakan obat itu harus diawasi oleh dokter. Jangan sampai hanya karena pengalaman tetangga, pengalaman keluarga beli obat sendiri ya. Nah, nanti tiba-tiba terjadinya perubahan
siklus menstruasi ataupun adanya perubahan lain dalam tubuh, teman-teman bingung. Ya karena tidak tahu tujuan pengobatannya untuk apa, efek samping obatnya untuk apa. Jadi biarkanlah orang yang lebih profesional ya yang menangani masalah kesehatan. Jadi tahu tujuan pengobatannya untuk ini. Ya, efek samping yang ditimbulkannya ini. Cocok enggak terhadap keluhan ataupun penyakit yang diderita. Jadi dokter pun sebelum memberikan resep ataupun obat itu kan diperiksa dulu pasiennya. Baru diberikan obat. Bukan pasien datang dari jauh, wah sudah diobati, itu bukan ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan fisik, ya, anamnesa, penunjang juga, ya, baru diberikan terapi. Oke teman-teman, itu tadi 8 penyebab kenapa darah menstruasi teman-teman bisa menjadi lebih sedikit. Nah, semoga teman-teman lebih paham dan juga mengerti setelah penjelasan saya, ya. Mudah-mudahan juga mudah dimengerti. Jangan lupa di like, di share, dan komen di video ini tentang pengalaman teman-teman ataupun keluhan teman-teman, boleh ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.